Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo semua, hari ini kita akan membahas film sci-fi trailer yang bikin deg-degan. The Maze Runner, ini adalah film yang dirilis pada tahun 2014 silam. Film ini diadaptasi dari novel James Dashner yang punya premis yang unik dan juga misterius. Bagi kalian yang belum nonton atau ingin mengingat kembali alur ceritanya, video ini akan mengupas habis dari awal sampai akhir. Bagaimana sih alur ceritanya? Mari kita kupas tuntas. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya, karena ini akan jadi pembahasan yang panjang dan detail. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Film dibuka dengan scene yang langsung bikin kita bertanya-tanya. Di sana terdapat seorang pemuda yang kebingungan karena ia tiba-tiba saja terbangun di dalam sebuah lift berkarat yang bergerak ke atas dengan kecepatan tinggi. Dia ketakutan, berteriak, dan yang paling mengerikan, dia sama sekali tidak ingat siapa dirinya. Pemuda ini adalah Thomas yang diperankan oleh Dylan O'Brien. Setelahnya ketika lift berhenti dan pintu terbuka, Thomas melihat puluhan wajah remaja laki-laki yang menatapnya dari atas. Mereka bersorak dan tertawa, seolah kedatangan Thomas adalah sebuah acara rutin yang sangat ditunggu-tunggu. Thomas yang kebingungan mencoba kabur, tapi langsung jatuh karena kakinya masih lemas. Para remaja ini menontonnya sambil bersorak. Ketika Thomas terbangun, ia melihat sekelilingnya dan ia makin terkejut. Ketika tempatnya berada kini dikelilingi oleh dinding-dinding tinggi yang seolah sedang mengurungnya. Pemimpin kelompok di tempat tersebut adalah Albie, seorang remaja berkulit hitam yang tegas dan berwibawa. Dia menjelaskan kepada Thomas bahwa tempat ini disebut Glade dan mereka semua adalah Gladers. Setiap bulan ada satu orang baru yang datang melalui box dan mereka semua mengalami amnesia atau kehilangan ingatan. Selama 3 tahun, para Gladers ini telah membangun sistem masyarakat sendiri. Ada yang bertugas sebagai petani, merawat hewan ternak, membangun shelter, memasak, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mereka hidup dengan aturan yang ketat dan hierarki yang jelas. Albie mengenalkan Thomas kepada Newt, tangan kanan Albie yang berlogat British. Di sana, Newt mengenalkan Thomas kepada Chuck yang kemudian menjelaskan bahwa mereka sudah mencoba berbagai cara untuk keluar, tapi tidak ada yang berhasil. Yang paling penting, mereka semua memiliki aturan utama yang tidak boleh dilanggar. Chuck menunjuk ke celah besar di dinding batu dan berkata, "Itu adalah labirin, dan aturan pertama di Glade adalah jangan pernah masuk ke labirin, terutama saat malam hari." Thomas bertanya kenapa, dan Chuck menjawab dengan nada serius, "Karena di sana ada Griff." Chuck dan Thomas sangat cepat akrab, bahkan Chuck menjelaskan bahwa setiap orang di Glade memiliki tugas khusus. Ada builders yang membangun, track house yang bercocok tanam, cooks yang memasak, medjacks yang mengobati, baggers yang membersihkan, dan yang paling elit adalah runners. Saat senja tiba, Thomas melihat sekelompok remaja berlari dengan cepat menuju Glade. Mereka adalah runners, dipimpin oleh Minho yang merupakan seorang pemuda Asia yang tangguh dan cepat. Para runner ini bertugas menjelajahi labirin setiap hari untuk mencari jalan keluar. Setiap waktu di sana, Thomas selalu penasaran kenapa ia tidak boleh masuk ke celah labirin raksasa itu. Dan ketika rasa penasarannya semakin besar, Thomas hampir saja berlari ke dalam celah labirin itu. Namun Gali segera menghentikannya. Keributan antara Thomas dan Gali membuat semua orang berkumpul. Albie mengatakan kalau mereka sedang berusaha menyelamatkan Thomas. Namun Thomas tak percaya sampai suara gemuruh terdengar di telinganya. Suara tersebut berasal dari dinding labirin itu. Thomas tercengang ketika melihat hal tersebut, apalagi ketika dinding labirin mulai bergerak dan menutup dengan suara gemuruh yang keras. Malamnya, mereka mengadakan pesta kecil. Di sana Thomas dan Newt duduk bersama. Newt menjelaskan seberapa bahayanya labirin tersebut dan tak pernah ada yang keluar hidup-hidup ketika terjebak di sana. Newt juga bilang bahwa setiap malam dinding-dinding itu berubah posisi, membuat peta labirin berubah setiap hari.
Newt juga menjelaskan bahwa Graver adalah monster biomekanik yang berkeliaran di labirin saat malam. Mereka seperti laba-laba raksasa yang mirip kalajengking dengan bagian tubuh yang setengah organik, setengah mesin. Siapapun yang terjebak di labirin saat malam akan mati dimakan Graver. Sementara di antara gliders, para runner lah yang memiliki ruang khusus sendiri untuk memetakan labirin. Setiap hari mereka menggambar jalur-jalur yang mereka lewati, berharap suatu hari bisa menemukan pola atau jalan keluar. Tapi selama 3 tahun tidak ada yang berhasil. Thomas menunjukkan minat yang besar untuk menjadi runner. Ia mengatakannya kepada Newt. Tapi Newt merasa tak percaya karena tidak pernah ada yang mau menjadi runner. Albie dengan tegas berkata bahwa Thomas harus menunggu dan mencoba berbagai pekerjaan dulu sebelum bisa menjadi runner. Yang membuat Thomas frustasi adalah dia merasa familiar dengan labirin seolah pernah berada di sana sebelumnya. Di sana, Gally mencoba menantang Thomas. Para gliders belum tahu nama Thomas sama sekali karena dia belum mengingatnya. Namun ketika Gally menciptakan permainan untuk saling menyerang dengan Thomas, tiba-tiba Thomas mengingat namanya. Greeny, huh? I remember my name. I'm Thomas. Ia berseru kalau namanya adalah Thomas, dan pada saat itu juga semua orang berseru merayakan Thomas. Keesokan harinya, Albie membangunkan Thomas lebih awal dan membawanya ke tempat yang di sana terdapat nama-nama para gliders. Ada banyak nama yang dicoret, dan Albie mengatakan itu adalah masa sulit mereka karena mereka telah kehilangan banyak teman karena Graver. Setelah menulis namanya di dinding, Thomas langsung membantu para gliders yang lain memetik tanaman. Di sana, Thomas mengeluarkan ide-idenya seperti kenapa mereka tidak mencoba keluar dengan memanjat. Tapi Newt bilang mereka sudah banyak melakukan ide-ide gila dan tidak ada satupun yang berhasil. Karena Newt ingin membuat Thomas diam, akhirnya ia menyuruhnya untuk mengambil pupuk di hutan. Namun di sana Thomas menemukan hal yang aneh, sebuah kerangka manusia yang membuatnya terheran-heran. Tapi sebelum Thomas mencari lebih lanjut, tiba-tiba ia melihat Ben di sana. Belum sempat Thomas bertanya kepada Ben, dia tiba-tiba menyerang Thomas dengan kuat. Wajah Ben sudah tidak sama, ia terlihat bukan dirinya. Thomas yang terus dicekam berlari ke arah Glade untuk meminta pertolongan. Para gliders langsung berlari ke arah Thomas dan memisahkan mereka. Dan benar saja, Ben sudah disengat oleh Graver sehingga hal tersebut membuatnya harus dipaksa disingkirkan dengan diserahkan ke labirin. Reno. Paginya, Thomas terbangun dari tidurnya karena mimpi yang akhir-akhir ini mengganggunya. Namun ketika bangun, ia melihat Albie dan Minho masuk ke dalam labirin untuk melacak jejak Ben. Sorenya hujan turun. Para gliders masih menunggu Albie dan para runners yang tak kunjung keluar, padahal matahari sudah mulai terbenam. Mereka sangat resah. Namun di sisi lain mereka percaya jika Albie dan yang lainnya akan kembali. Mereka akhirnya menunggu di depan labirin yang terbuka untuk menunggu Minho dan Albie kembali. Tetapi sampai labirin hampir tertutup, mereka belum kembali. Newt mulai khawatir dan berkata bahwa jika mereka tidak kembali sebelum dinding menutup, mereka akan mati. Dan tiba-tiba terlihat Minho yang membawa tubuh Albie yang tak sadarkan diri. Para gliders berteriak untuk menyemangati Minho, tetapi labirin hanya tinggal sedikit lagi tertutup. Thomas yang melihat kejadian itu sontak masuk ke dalam labirin untuk menyelamatkan Minho dan Albie. Ketika Thomas berhasil masuk, disitulah labirin tertutup dan mereka semua terjebak. Minho mengatakan bahwa Thomas baru saja bunuh Dirman, tapi Thomas tak peduli. Ia bertanya mengapa Albie bisa tidak sadarkan diri, dan Minho mengatakan Albie tersengat, dan Minho mau tak mau membuat Albie hingga tak sadarkan diri.
Akhirnya, di dalam labirin yang mencekam, Thomas dan Minho mencoba menggotong Albie. Sebelumnya Minho menjelaskan bahwa Albie tersengat dan mengalami proses yang disebut the changing. Efek dari sengatan Griever yang bisa membuat orang mati atau mendapat kembali sebagian ingatan mereka. Malam mulai gelap dan mereka mendengar suara mekanik yang mengerikan yang tidak lain adalah suara Griever. Minho berkata bahwa mereka harus lari, tapi Thomas menolak meninggalkan Albie. Dengan kecerdikannya, Thomas menyarankan untuk mengikat Albie di dinding dengan tali dengan maksud menyembunyikannya dari Griever. Rencana mereka berjalan sebagian. Griever tidak melihat Albie, tapi makhluk itu melihat Thomas dan Minho. Griever ini seperti laba-laba raksasa dengan tentakel bergerigi dan mata yang menyala. Thomas dan Minho berlari sekuat tenaga melalui koridor-koridor labirin yang gelap. Dan mereka terpisah karena Minho menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Dalam adegan yang paling menegangkan ini, Thomas berhasil kabur dengan segala aksinya. Di saat ia kebingungan harus kemana lagi, Minho datang menjemputnya dan mengatakan ia harus segera melarikan diri karena labirin berubah. Mereka setuju, tapi tiba-tiba Thomas terpikir untuk menjebak Griever di ujung tebing labirin. Saat itu juga Griever mengejarnya dan Thomas memancing Griever itu untuk semakin mendekat. Dan ketika sudah dekat, ia melompat ke samping dan Griever terhimpit labirin hingga mati. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Glade ada yang berhasil membunuh Griever. Bahkan Minho saja tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, ketika dinding labirin terbuka, para Gladers ternyata menunggu mereka datang. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Thomas, Minho, dan Albie masih hidup. Mereka menjadi pahlawan, terutama Thomas yang berhasil membunuh Griever. Tapi kejutan belum berakhir. Tiba-tiba, alarm box berbunyi. Ini aneh, karena box biasanya hanya datang sebulan sekali, dan Thomas baru datang kemarin. Ketika box naik, semua orang terkejut melihat yang keluar adalah seorang perempuan. Hal yang belum pernah terjadi selama 3 tahun ini. Perempuan itu bernama Teresa, diperankan oleh Kaya Scodelario. Dia datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan memegang secari kertas yang bertuliskan "She's the last one ever." Ini menandakan bahwa Teresa adalah pendatang terakhir yang akan datang ke Glade. Ketika Teresa bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil nama Thomas. Dia berkata Thomas dengan nada yang familiar, seolah mereka sudah saling kenal. Thomas bingung karena dia tidak ingat siapa Teresa. Tapi ada perasaan familiar yang tidak bisa dijelaskan. Thomas terpikir sesuatu. Ia curiga soal Griever dan perempuan itu. Ia terpikir untuk kembali menemui Griever yang sudah mati bersama Minho dan yang lainnya. Di sana, mereka menemukan sesuatu dalam tubuh Griever dan segera membawanya ke Glade. Di Glade, Gali tak menyukai apa yang dilakukan Thomas. Ia menentang dan ingin menghukum Thomas yang menurutnya sudah melanggar aturan. Namun, di situ Newt langsung meresmikan Thomas sebagai seorang runner agar dia bisa kembali bolak-balik ke labirin. Minho langsung membawa Thomas ke ruangan khusus para runner untuk menunjukkan peta labirin yang sudah dibangunnya selama ini. Ternyata, labirin itu tidak memiliki jalan keluar karena setiap malam selalu terbuka yang baru dan polanya selalu sama. Minho tak memberitahu para Glader yang lain agar mereka memiliki harapan. Dan alasan Minho tak memberitahu yang lain adalah karena itu keputusan Albie. Ketika Minho dan Thomas di ruangan tersebut, 2 Gladers datang untuk memberitahu bahwa Teresa sudah bangun dan tengah membuat keributan. Ketika sampai di sana, Teresa berada di sebuah bangunan para Glade. Dari atas ia melempar semua hal sama mengenai banyak orang. Namun untungnya Thomas datang untuk menenangkannya. Teresa memberikan sebuah cairan kepada Thomas. Ia bilang cairan tersebut ada di sakunya. Setelah melihat cairan tersebut, Thomas langsung mengingat Albie yang tengah sekarat. Mereka akhirnya menghampiri Albie.
Thomas menyarankan Newt untuk menyuntikannya pada Albie. Namun Newt tak percaya dan tak berani melakukannya. Hingga akhirnya Albie seolah kerasukan sesuatu dan menarik baju Thomas lalu mengatakan, "Seharusnya kau tidak di sini." Di tengah keributan itu, Newt menyuntikkan cairan tersebut pada Albie. Dan saat itu juga Albie menjadi tenang. Di momen itu juga Gally menjemput Thomas untuk membawanya ke lubang sebagai hukumannya. Di sana seharusnya Thomas bahkan tak mendapat makanan. Tetapi untungnya Chuck datang membawakan Thomas makanan. Keesokan paginya, Minho mengeluarkan Thomas dari lubang untuk memulai perjalanan mereka ke labirin. Namun yang anehnya saat di labirin banyak hal yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Seperti terbukanya labirin ke-7 yang seharusnya tak terbuka minggu ini. Di situ Thomas menyadari sesuatu, bahwa tabung Griever yang dibawa Minho ternyata menunjukkan jalan. Mereka mengikuti tabung tersebut sampai terbukanya suatu jalan yang tak pernah mereka temui. Dengan keberanian penuh, mereka masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam seolah ada sensor yang men-scanning mereka. Karena sensor itu gagal mengenali mereka, akhirnya secara otomatis sensor tersebut membuat seluruh labirin tertutup. Thomas dan Minho menyadari mereka dalam bahaya. Scene ini menunjukkan bagaimana mereka berlarian dengan penuh ketegangan untuk segera keluar dari labirin tersebut agar tidak terjebak. Hampir saja Thomas terjebak di sana. Namun ia bisa mengejar Minho dan mereka berdua pun selamat. Mereka memberitahu para Gliders bahwa mereka menemukan jalan keluar. Tetapi Gally malah membantah Thomas hingga mereka sempat adu mulut. Tetapi dihentikan karena Teresa datang untuk memberitahu jika Albie telah sadar. Albie ternyata mulai pulih dari The Changing. Dia mulai mengingat sebagian dari masa lalunya, tapi ingatannya fragmentaris yang menakutkan. Dia berkata kepada Thomas dengan nada takut, Kau adalah favorit mereka, Thomas. Kenapa kau di sini?" Malam itu, hal yang mustahil terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Griever masuk ke Glade. Dinding yang selama ini melindungi mereka tidak lagi aman dan tidak lagi menutup seperti biasanya. Para Glade sudah panik dan membawa obor untuk melindungi diri dari Griever. Tetapi hal itu tetap mustahil. Griever menyerang dengan ganas, menghancurkan bangunan dan mencari mangsa sehingga banyak Gliders yang gugur. Kekacauan terjadi di mana-mana. Para Gliders berlarian mencari tempat persembunyian. Beberapa dari mereka menjadi korban Griever tak bisa diselamatkan. Yang paling tragis adalah ketika Griever menyeret salah satu Gliders ke dalam labirin dan mereka tahu bahwa orang itu tidak akan pernah kembali. Bahkan yang paling sulit adalah Griever membawa Albie. Namun sebelum dibawa, Albie sempat mengatakan sesuatu kepada Thomas agar ia membawa semua para Gliders keluar dari tempat tersebut. Mereka keluar dari persembunyian dan melihat semua orang tiada. Di sana Gally datang dan langsung memukul Thomas. Thomas mulai menyadari bahwa serangan Griever ini bukanlah kebetulan. Mereka datang setiap malam dan selalu membawa satu orang. Ini seperti sebuah sistem yang teratur.
Thomas berdiskusi dengan Minho dan Teresa, dan mereka mulai menyusun teori bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Gali menyalahkan Thomas atas semua yang terjadi. Dia berkata bahwa sejak Thomas datang, semuanya berubah menjadi kacau. Dia ingin mengorbankan Thomas kepada Griever agar serangan berhenti. Ketika disalahkan oleh Gali, Thomas menusukkan bagian tubuh Griever ke dirinya sendiri agar ia tak sadarkan diri dan agar bisa mengingat sesuatu. Dan benar saja, ternyata Thomas dan Teresa adalah bagian dari mereka yang menaruh para Gliders di Glade. Thomas dan Teresa adalah bagian dari peneliti. Who put us? It's been my fault. Why are we doing this? Setelah Thomas bangun, Newt, Minho, dan Chuck berkata Gali telah mengumpulkan orang untuk membuat Thomas dan Teresa ke labirin. Tetapi Newt, Minho, dan Chuck ada di pihak Thomas, meskipun mereka sudah tahu Thomas adalah bagian dari orang yang menaruh mereka di tempat tersebut. Akhirnya, ketika Gali melakukan pengusiran, Thomas dan kawan-kawan menyusun strategi untuk melewati Gali. Dan strategi itu berhasil. Thomas dan kawan-kawan tidak akan menunggu diusir, tetapi mereka akan pergi sendiri. Dan siapapun yang ingin keluar, mereka harus mengikuti Thomas. Sebagian besar Gliders mengikuti Thomas, tetapi yang lainnya tetap tinggal di Glade bersama Gali. Good luck against the Grievers. Just come with us. Keep it up, guys. We're almost there. Akhirnya, Thomas dan yang lainnya berlari menuju jalan keluar yang sebelumnya Thomas dan Minho temukan. Tetapi sebelum mereka sampai, satu persatu Griever menghadang mereka. Mereka melawan dengan menahannya, tetapi tak dipungkiri beberapa Glider tewas di sana. Chuck dan Teresa ditugaskan untuk membawa tabung Griever agar bisa segera membuka pintu, sementara yang lainnya menahankan serangan Griever. Saat menuju pintu keluar, ternyata pintu tersebut membutuhkan kode 8 digit, dan Thomas dengan cepat menemukan bahwa sekuens nomor-nomor yang mereka temukan di Griever yang mati adalah kode untuk membuka jalan keluar. Dan mereka pun akhirnya berhasil. Ketika pintu terbuka, mereka langsung berada di sebuah laboratorium dan menyadari bahwa labirin ini bukan hanya penjara, tapi sebuah eksperimen yang rumit. Di lab yang mereka lihat, para ilmuwan tergeletak penuh darah, dan ruangan tersebut tak ada satupun peneliti atau ilmuwan yang masih hidup. Mereka semua sudah mati tanpa diketahui penyebabnya. Namun pada akhirnya mereka berhasil keluar dan menemukan kebenaran yang mengejutkan. Selama ini, mereka berada di dalam sebuah fasilitas penelitian canggih yang dijalankan oleh organisasi bernama Wicked. Mereka menemukan video dari Dr. Ava Page yang menjelaskan bahwa dunia luar telah hancur akibat virus mematikan yang disebut flare. Jadi mereka dilatih untuk menjadi tangguh jika berhasil melalui penelitian tersebut. Mereka yang dijadikan bahan penelitian di Glade adalah orang-orang terpilih yang mungkin bisa menjadi kunci untuk dunia yang rusak di masa depan. Video dari Dr. Ava diakhiri dengan dirinya yang menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Ketika Thomas dan yang lainnya memproses apa yang terjadi, tiba-tiba Gali datang seorang diri dengan kondisi yang sudah tersengat. Dia membawa pistol di tangannya dan menodongkannya kepada Thomas. Gali mengatakan jika mereka belum keluar, mereka tidak akan pernah bebas karena dunia di luar sana lebih mengerikan.
Gali yang terpengaruh oleh sengatan Griever hendak melepaskan pelatuknya. Namun tiba-tiba Minho melemparkan senjata yang langsung menancap di dada Gali. Gali pun terjatuh dan mati. Namun tak disadari ternyata peluru Gali berhasil menembak Chuck yang membuat anak itu mati seketika. Thomas sangat terpukul dengan kematian Chuck. Ia bahkan menangis tak terkontrol ketika mereka tiba-tiba diselamatkan oleh sekelompok pemberontak yang membawanya ke dalam sebuah helikopter. Dari atas, mereka dapat melihat tempat mereka berada sebelumnya, yaitu Glade, yang dimana semua itu memang sudah tersistem dengan rapi. Para gliders itu terkejut dan terpukul melihat semua itu. Sin langsung memperlihatkan Dr. Page yang ternyata masih hidup dan ternyata bunuh dirinya adalah rekayasa. Yang lebih mengejutkan, ternyata eksperimen Wicked masih berlanjut dan anak-anak itu akan masuk ke bagian 2 eksperimen dari Wicked. I wasn't expecting so many survivors, but phase 2. The Maze Runner bersambung.